Selamat siang Ibu Guru. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Nah, di sini kita akan menerapkan rumusnya. Jadi rumus dari barisan aritmatika itu adalah B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Nah, rumus suku GN barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita langsung masuk kepada contoh soal. Nah, jadi di sini contoh soal yang saya ambil adalah diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10. Tentukan suku ke-14. Jadi di sini kita disuruh menentukan suku ke-14. Nah, kita masuk kepada cara penyelesaiannya. Jadi yang kita ketahui di situ suku pertamanya itu adalah 2 karena yang tadi sudah disampaikan bahwa barisan aritmatika itu 2, 6, 10. Nah, suku pertamanya itu adalah 2. Terus beda atau selisihnya itu 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, jadi N-nya atau suku KN-nya itu adalah 14. Kita lanjut. UN sama dengan, kita masukkan rumus. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita langsung kasih masuk U14. U14 sama dengan 2 tambah 14 kurang 1 kali 4. Kenapa 2? Karena pada suku pertamanya itu hasilnya 2. 14 itu N-nya kurang 1 kali B. B-nya itu kan 4. Jadi kita substitusikan. Nah, kita masukkan semuanya. Terus kita lanjut 2 tambah 13 kali 4 sama dengan 2 tambah 52. Karena 13 kali 4 hasilnya 52. 2 tambah 52 hasilnya 54. Jadi pada contoh soal kita bisa mendapatkan nilai suku ke-14 itu hasilnya 54. Nah, setelah kita membahas tentang barisan aritmatika, selanjutnya kita akan membahas deret aritmatika. Deret aritmatika yang kita ketahui sendiri bahwa deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, pada deret aritmatika ini juga kita mempunyai rumus yaitu Sn sama dengan 1/2 N kali A tambah UN atau Sn sama dengan 1/2 N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, setelah kita menemukan rumusnya, kita mengetahui rumusnya, kita langsung masuk kepada contoh soal. Nah, contoh soal yang beta ambil di sini adalah tentukan jumlah 20 suku pertama deret 3 tambah 7 tambah 11. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Untuk mencari beda, kita harus mengurangi suku setelah dengan suku sebelum. Jadi dapat kita peroleh bahwa nilai B itu sama dengan 7 kurang 3. 7 kurang 3 mendapatkan hasil 4. Jadi B sama dengan 4. Selanjutnya, substitusikan nilai B sama dengan 4 untuk mencari S20-nya. Nah, kita langsung masukkan rumus yaitu Sn sama dengan 1/2 N kurang 1/2 N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sn sama dengan 1/2 kali 20 kali 1/2 kali 20 kali 2 kali 3 tambah 20 min 1 kali 4. Sn sama dengan 10 kali 6 tambah 19 kali 4. Nah, selanjutnya kita kasih masuk lagi nilainya. Sn sama dengan 10 kali 6 tambah 76. Sn sama dengan 10 kali 82. Nah, 10 kali 82 hasilnya 820. Jadi dapat kita peroleh bahwa jumlah 20 suku pertama adalah 820. Selanjutnya deret geometrik. Nah,
Deret geometrik adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometrik dan dilambangkan dengan Sn. Di sini kita mendapatkan rumus yaitu Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Rasionya kurang dari 1 atau Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Rasionya lebih dari 1. Nah, setelah kita mengetahui rumus-rumusnya, di sini kita ambil contoh soal yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama deret 3 tambah 6 tambah 12. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasannya. Jadi A-nya sama dengan 3, R sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Nah, di sini rasionya itu lebih dari 1. Sn sama dengan, kita masukkan rumus, Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. S10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1 per 2 kurang 1. Sama dengan 3 kali 1024 kurang 1 per 1. Sama dengan 3 kali 1023. Nah, kita mendapatkan nilai dari 3 kali 1023 hasilnya 3280. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah 10 suku pertama deret 3 tambah 6 tambah 12 hasilnya adalah 3280. Kita akan masuk kepada materi berikut yaitu deret geometrik tak hingga. Deret geometrik tak hingga adalah deret geometrik dengan banyak suku tak berhingga. Nah, pada materi ini kita mendapatkan rumus yaitu S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R. Kita langsung masuk kepada contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu suatu deret geometrik tak hingga jumlahnya 20 dan suku pertamanya 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Kita langsung masuk kepada soal pembahasannya. Kita langsung menulis rumus yaitu S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R. 20 sama dengan 10 per 1 kurang R. 20 kali 1 kurang R sama dengan 10. 20 kurang 20R sama dengan 10. 20R. Nah, kita pindah ruaskan. 20R sama dengan 20 kurang 10. 20R sama dengan 10. Jadi R sama dengan 10 per 20 sama dengan 1 per 2. Sehingga kita memperoleh S6 sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. S6 sama dengan 10 kali 1 kurang 1 per 2 pangkat 6 per 1 kurang 1 per 2. S6 sama dengan 10 kali 1 kurang 1 per 64 per 1 per 2. S6 sama dengan 10 kali 63 per 64 kali 2. S6 sama dengan 315 per 16 sama dengan 11 per 16. Jadi nilai dari S6 sama dengan 11 per 16. Lanjut pada penerapan deret geometrik tak hingga. Penerapan deret geometrik tak terhingga ini kita mendapatkan dua rumus. Rumusnya itu PL sama dengan 2A per 1 kurang R dan PL sama dengan 2A per 1 kurang R kurang A. Sini kita ambil contoh itu
tentang bola. Nah, sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Katong langsung masuk kepada pembahasannya, yaitu katong diketahui itu A sama dengan 6 dan R sama dengan 1/2. Nah, bola yang dilemparkan ke atas itu artinya bisa mendapatkan menggunakan rumus PL sama dengan 2A per 1 kurang R. Nah, jadi PL sama dengan 26 per 1 kurang 1/2. PL sama dengan 26 per 1 PL sama dengan 26 per 1/2. PL sama dengan 2 kali 6 kali 2 per 1. PL sama dengan 2 kali 12. PL sama dengan 24 meter. Nah, jadi katong dapat memperoleh panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti itu adalah 24 meter. Nah, pada materi kali ini kita juga akan membahas aplikasi atau penerapan barisan dan deret. Nah, pada materi ini ada banyak sekali penerapan materi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain itu ada pertumbuhan. Nah, pada materi pertumbuhan ini deret geometrik tak terhingga yang tidak mempunyai nilai disebut deret divergen. Nah, sedangkan deret geometrik tak hingga yang mempunyai nilai disebut deret konvergen. Nah, ada contoh yang pertama itu ada perkembangbiakan bakteri, terus ada pertumbuhan penduduk. Nah, rumus pertumbuhan aritmatika antara lain MN sama dengan MO1 tambah IN atau tambah IN. Terus yang kedua ada MN sama dengan MO tambah BN, di mana MN itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. Nah, terus MO itu adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. I sama dengan persentase pertumbuhan, B adalah nilai beda pertumbuhan, dan yang terakhir N adalah jangka waktu pertumbuhan. Selanjutnya ada rumus pertumbuhan geometrik, di mana itu rumusnya adalah MN sama dengan MO1 tambah I pangkat N atau MN sama dengan MO kali Rn, di mana MN adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, MO jumlah nilai suatu objek mula-mula, I presentasi pertumbuhan, R rasio pertumbuhan atau R lebih dari 1, dan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peluruhan. Nah, pada peluruhan ini deret geometrik tak terhingga yang tidak mempunyai nilai juga itu disebut deret divergen. Sedangkan deret geometrik tak terhingga yang mempunyai nilai disebut deret konvergen. Di sini contohnya itu penurunan nilai jual mobil. Terus ada juga penurunan jumlah populasi hewan. Nah, pada peluruhan ini kita mendapatkan rumus aritmatika adalah MN sama dengan MO 1 kurang IN atau MN sama dengan MO kurang BN. Nah, di mana rumus yang peluruhan itu peluruhan geometri juga ada, yaitu rumusnya itu MN sama dengan MO 1 kurang I pangkat N atau MN sama dengan MO kali R pangkat N. Di sini kita akan mengambil suatu contoh soal. Jadi contoh soal itu sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukan harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun.
Nah, kita langsung masuk kepada pembahasannya saja. Diketahui MO atau jumlah nilai suatu objek mula-mula itu 200 juta. Sedangkan presentase peluruhan itu 20%. Kalau kita bawa akan itu jadi 0,2. Terus jangka waktu peluruhannya itu 5 tahun. Nah, kan di sini ditanya itu jumlah nilai suatu objek setelah n waktu. Nah, mari kita jawab secara bersama-sama. Mn kita masukkan rumusnya, yaitu Mn sama dengan MO 1 kurang I pangkat N. Mn sama dengan 200 juta kali 1 kurang 0,2 pangkat 5. Mn sama dengan 200 juta kali 0,8 pangkat 5. Mn sama dengan 200 juta kali 0,32768. Mn sama dengan 65.536. Jadi harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun adalah Rp65.536.000. Nah, setelah katong sudah melihat dan merumuskan peluruhan aritmatika dan peluruhan geometrik, kita masuk kepada bunga majemuk. Nah, salah satu aplikasi baris dan deret pada bidang ekonomi adalah pada perhitungan bunga pada simpanan uang di bank atau koperasi, bahkan lembaga sejenisnya. Nah, terdapat 2 macam jenis bunga pada simpanan, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, pada bunga tunggal ini mempunyai metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Nah, dia tuh mempunyai pada bunga tunggal ini mempunyai rumus, yaitu Mn sama dengan MO 1 tambah IN. Yang kedua itu ada bunga majemuk. Nah, kalau yang tadi pertama bunga tunggal itu barisan aritmatika, sedangkan bunga majemuk ini barisan geometrik. Kalau metode ini tuh memberi imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Nah, pada bunga majemuk ini mempunyai rumus adalah Mn sama dengan MO kali 1 tambah I pangkat N. Di sini kita berhasil menemukan contoh, yaitu tentang Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad ini memerlukan tambahan modal untuk usaha berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Kepada soal pembahasan, dimana yang kita ketahui MO sama dengan 40 juta, sedangkan presentasi bunga simpanan 2% atau 0,02. Sedangkan periode pembunganya itu 6. Ditanya Mn atau nilai simpanan setelah periode ke-6. Mn sama dengan MO kali 1 tambah IN. M6 sama dengan 40 juta kali 1 tambah 0,02 kali 6. M6 sama dengan 40 juta kali 1,12. M6 sama dengan 4.480. Jadi total pengembalian Pak Ahmad adalah 4.480. Setelah bunga majemuk, kita ada juga nih anuitas. Nah, anuitas itu bukan hal yang baru dalam kehidupan ekonomi. Misalnya pembayaran sewa rumah atau asuransi kredit motor, rumah, bank dan lain-lain, ataupun uang tabungan kita di bank yang setiap bulan tuh mendapatkan bunga. Nah, semuanya itu contoh konkret dari anuitas. Ada 2 macam anuitas, yaitu
anuitas pasti dan anuitas tidak pasti. Kalau anuitas pasti itu anuitas yang tanggal pembayarannya tuh mulai tanggal pembayarannya mulai dan terakhirnya itu pasti. Contohnya itu KPR, kredit bank, kredit mobil dan lain-lain. Kalau anuitas tidak pasti tuh kayak jangka pembayarannya itu tidak pasti. Contohnya tuh kayak pembayaran santunan asuransi kecelakaan. Nah, anuitas itu adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau yang harus diterima pada setiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Nah, ada 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan, yaitu besar pinjaman, besar bunga, dan jangka waktu jumlah periode pembayaran. Nah, di sini kita bisa mendapatkan rumus besar bunga pada akhir periode KN. Jadi BN sama dengan 1 tambah B pangkat N kurang 1 kali B kali M kurang A tambah A. Sedangkan besar asuransi pada akhir periode kita mendapatkan rumus AN sama dengan 1 tambah B pangkat N kurang 1 kali A kurang B kali BM. Dan sisa hutang pada akhir periode itu kita mendapatkan rumus MN sama dengan 1 tambah B pangkat N kali M kurang A per B tambah A per B. Besar anuitas untuk membayar hutang sebesar MO dengan bunga sebesar B per bulan selama N adalah, kita mendapatkan rumus A sama dengan B kali MO kali 1 tambah B pangkat N per 1 tambah B pangkat N kurang 1. Nah, pada materi yang berikut ini yaitu materi limit fungsi. Nah, pada limit fungsi aljabar ini saya hanya menjelaskan pengertian dan sifat-sifat limit fungsi. Nah, pengertian limit fungsi. Yang pertama, limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun dari kanan titik tersebut. Lim fx dari x menuju a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai fx mendekati nilai L. Nah, jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka 1, maka yang pertama lim fx dari x menuju a sama dengan L ada. Nah, jika dan hanya jika lim fx dari x menuju a sama dengan L dan lim fx dari x menuju a plus sama dengan L, jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka 1, maka dapat kita peroleh a lim fx x menuju a sama dengan L ada jika lim fx x menuju min a sama dengan L dan lim fx x menuju a plus sama dengan L. B. Jika lim fx menuju a min sama dengan L1 dan lim fx dari x menuju a plus sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka lim fx dari x menuju a tidak ada. Kita masuk kepada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, secara konsep dasar matematika, cara mengerjakan soal limit itu hanya tinggal mengganti atau mensubstitusikan variabel x menjadi angka yang didekati oleh x tersebut. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar ini merupakan bentuk lain dari suatu limit fungsi yang nilainya mendekati 0. Nah, yang pertama itu fx sama dengan k. Fx sama dengan 0.
Suatu konstanta akan bernilai 0 jika diturunkan. Yang kedua ada fx sama dengan kx menuju f aksen x sama dengan k. Jika variabel x diturunkan akan menjadi konstanta. Nah, yang terakhir itu adalah fx sama dengan kx kuadrat menuju f aksen x sama dengan kx. Jika variabel x kuadrat diturunkan, maka pangkatnya dikurangi 1 dan pangkat dikalikan dengan konstanta.